sudah dibayar booking fee, panjar, tetapi ternyata tanah bersengketa. Iya. Sudah dibayar booking fee, panjar, kemudian yang namanya developernya raib. Sudah dibayar, tetapi ternyata propertinya mangkrak. Sudah dibayar, bahkan lunas, tiba-tiba kasus PKPU dan kepailitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam siaran Bincang Hukum. Sahabat-sahabat Bincang Hukum, saya sudah lama ya tidak mengundang tamu di channel ini. Itu karena kesulitan juga mencari tamu yang pas ya. Atau udah diundang, tamunya itu nggak bisa datang dengan alasan macam-macam, sibuk lah, inilah, itulah. Dan hari ini saya beruntung ya, ada seorang tamu yang sudah saya undang beberapa minggu yang lalu, tapi hari ini beliau bisa datang. Nah, kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya pernah juga saya alamin beberapa tahun yang lalu, ketika saya pengen membeli sebuah apartemen ya, dekat tempat kerja saya. Saya pengen beli supaya nggak, namanya Jakarta kan bolak-balik macet gitu ya. Saya memang punya rumah tapi jauh di pinggiran Jakarta. Jadi pengen punya apartemen yang deket gitu ya. Ya mungkin jalan kaki udah nyampe. Saya bayar. Karena waktu itu harganya menurut saya sih realistik ya. Berapa ya? Mungkin sekitar 400 juta. Booking fee-nya 5 juta. Ukurannya kalau tidak silap itu 36. Ya. Berarti studio ya. Saya bayarlah 5 juta. 3 bulan kemudian itu ada plang ya, perusahaan ini sedang bersengketa. Waduh, saya datangin, yang ada cuma security ya. Jadi saya juga bingung mau kemana melapor. Saya juga nggak tahu ya. Yang jelas saya karena kebetulan dekat dengan tempat kerja ya, saya bolak-balik datang juga lihat ya bagaimana status. Ternyata saya tidak sendirian. Beberapa orang lain juga sudah bayar. Apa masalahnya? Ternyata tanah tempat properti yang akan dibangun itu atau apartemen yang dibangun itu sedang bersengketa dengan masyarakat. Kayaknya ada masalah dengan pembuangan limbahnya dan lain-lain. Jelas ada masalah lah. Dan menurut saya, kasus yang pernah saya alamin ini pernah juga dihadapin oleh rekan-rekan sahabat-sahabat Bincang Hukum. Karena itu saya sudah undang ya dalam pertemuan yang kali ini ya, namanya adalah Junaidi D. Kamil SH ME. Wah, keren itu, sarjana hukum dan magister ekonomi. Beliau adalah praktisi ya, praktisi properti dan perbankan ya. Jadi beliau juga salah satu senior manager di salah satu perbankan badan usaha milik negara, tentu bank milik pemerintah ya. Saya sapa aja ya. Apa kabar Bang Jun? Baik, Bung Sofyan, sebuah kehormatan ini. Bisa ikut dalam channelnya Bung Sofyan, berbincang dengan sahabat Bincang Hukum. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya untuk menyapa sahabat Bincang Hukum, sehingga semangat Bung Sofyan memberi literasi dalam aspek pidana dan punya semangat juga yang sama saya untuk memberi semangat literasi bagi persoalan-persoalan properti. Ini kayaknya klop nih. klop. Iya. Abang udah berapa tahun nih sebetulnya bekerja di perbankan? Iya, jadi kalau sudah di perbankan itu lebih kurang 22 tahun lah ya. Wah, 22 tahun. Jadi 22 tahun dan memang mendalamin bidang properti juga ya? Ya, properti dan perbankan. Sehingga kita coba tuangkan itu di dalam berbagai tulisan-tulisan ya, di majalah-majalah real estate. Ya, harapannya bisa memberikan sedikit pencerahan lah. Bang, sebagai praktisi properti ya,
kasus yang tadi aku sampaikan di depan, sebetulnya tentu banyak lagi kasus ya. Banyak kok itu banyak. Nah, bisa nggak Abang coba deskripsikan apa aja sih persoalan-persoalan di bidang properti ini yang dihadapin oleh konsumen properti, Bang? Itu mungkin bisa Abang jelaskan kepada sahabat Bincang Hukum sehingga mereka aware dan mungkin juga mereka akan pernah menghadapi masalah yang akan Abang ceritakan ini. Iya. Makasih Bung Sofyan dan sahabat Bincang Hukum. Kalau kita cermati ya perkembangan dalam bisnis properti hari ini, ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang memuka. Tadi sampaikan sudah dibayar booking fee, panjar, tetapi ternyata tanah bersengketa. Iya. Sudah dibayar booking fee, panjar, kemudian yang namanya developernya raib. Sudah dibayar, tetapi ternyata propertinya mangkrak. Sudah dibayar, bahkan lunas, tiba-tiba kasus PKPU dan kepailitan. Ini betul-betul sesuatu yang memang mendera ya konsumen properti hari ini, terutama di tengah pandemi. Ya, karena memang pelaku usaha itu dihadapkan dengan persoalan kesulitan cash flow. Kesulitan cash flow karena ternyata juga banyak juga yang bermain di sektor properti ini, ya. Tetapi sumber utama permodalan, modal kerja yang diharapkannya justru dari perbankan gitu ya. Modal sendirinya sangat terbatas. Akibatnya dia tertatih-tatih untuk menyelesaikan pembangunannya ketika yang namanya konsumen tidak melanjutkan pembayaran uang muka karena dia khawatir ini seperti apa nih properti, apakah selesai atau tidak. Nah ini yang sedang banyak mengemuka sehingga banyak diantara konsumen properti itu yang berusaha untuk meminta kembali DP yang sudah dibayar. Nah itu. Iya. Itu bisa nggak Bang dikembaliin DP-nya Bang? Kalau udah kayak begitu, perusahaannya hilang, apa ya itu kadang-kadang saya juga sering mendapat informasi ya dari siapapun yang coba bertanya kepada saya, Bang, itu saya udah lunas loh katanya, udah lunas, tapi unit rumahnya nggak dikasih sesuai dengan yang diperjanjikan. Bisa nggak sih itu dilaporin polisi sebagai penipuan katanya? Menurut Abang bisa nggak itu dijadikan sebagai tindak pidana? Udah selesai, udah lunas, tapi unit rumahnya itu atau unit apartemennya itu nggak kunjung selesai sebagaimana yang sudah dijanjikan. Kalau ini sebenarnya Bung Sofyan sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Karena yang pakar pidananya beliau. Nggak, saya kadang-kadang bingung itu. Itu pidana atau perdata sebetulnya Bang? Iya. Karena ada hubungannya, karena kan persoalan perumahan ini hubungan keperdataan. Iya. Ini nggak dikasih unitnya. Berarti kan bisa dikatakan dia one prestasi. Iya, one prestasi. Betul nggak sih Bang? Iya, jadi banyak persoalan-persoalan itu yang memang dari konsumen mencoba menyelesaikan itu. Sebenarnya penyelesaiannya kan dengan pola-pola apakah instrumen perdata, gugat perdata, gitu ya. Kemudian tuntut pidana. Tetapi pilihan ini kan menjadi tidak menarik bagi konsumen properti, ya kan? Karena kalau kembali kepada Bung Sofyan tadi, apalagi persoalan pidana, penipuan, gitu ya, itu kelihatannya dalam praktek yang saya temukan. Itu banyak yang kandas, laporan itu tidak diproses, kemudian didiamkan gitu ya, sehingga terkadang dari konsumen juga menjadi patah arang berlama-lama itu gitu ya. Sehingga kalau persoalan perdata mau digugat secara perdata itu juga bisa jadi dia di atas kertas kayaknya Bang, atau nggak tahu dia ada di mana tuh lokasi si pemilik properti itu, pemilik perusahaan properti itu. Bayangkan terkadang dia harus mengorbankan seharga kerbau untuk mendapatkan pengembalian seharga kambing. Jadi nggak pas, nggak pas, justru lebih rugi gitu ya. Sehingga pola-pola itu menjadi tidak menarik gitu ya, tidak menarik bagi konsumen properti untuk langkah-langkah litigasi itu. Sehingga pola-pola yang mereka sering lakukan mencoba meminta pertanggungjawaban developer, mensomasi developer kalau dia juga pakai tapi kalau masyarakat yang nggak ngerti hukum gimana Bang? Coba. Nah, kalau dipidanakan ya itu sulit juga karena nggak tahu dan kadang-kadang digunakan pasal 372 ya, misalnya untuk penggelapan atau 378 untuk penipuan. Polisi juga bingung apa yang digelapkan, apa yang ditipu.
Ya, ya, ya kan? Ya, karena mereka kan akan menyatakan bahwa bingkainya itu kan hubungan kontraktual, ya, betul. hubungan kontraktual yang sifatnya perdata. Jadi unsur yang mengemuka adalah tuntutan tuntutan wan prestasi, ingkar janji. Jadi diharapkan dipulihkan akibat wan prestasi itu. Tetapi dari pengembang juga jarang yang mau langsung mengakomodir itu. Jadi Bung Sofyan, langkah litigasi baik pidana maupun perdata oleh konsumen properti tidak menarik. Jadi menariknya apa gitu ya? Nah, ketika dia menghadapi masalah itu. Ya, langkah yang biasa dilakukan adalah coba meminta pertanggungjawaban langsung kepada developer. Seperti apa kira-kira tuntutan daripada DP-nya bisa nggak dikembalikan karena memang dia melihat mungkin tanah bermasalah. Kalau developernya nggak tahu ada di mana, kabur, gimana itu? Nah, kalau hal itu yang memang menjadi sulit gitu ya, karena memang untuk menuntut pemulihan ganti rugi kan mereka ini diharapkan memberikan ganti rugi harus kita bisa temukan gitu kan. Tetapi kalau kita tahu bahwa ternyata ya proyek itu juga mendapat dukungan perbankan, maka bisa mencari informasi kepada bank dan diharapkan bank memediasi ini, memediasi ini. Karena bagi perbankan juga tentunya dia juga tahu persis sebenarnya developer itu seperti apa performanya, di mana posisinya gitu ya. Karena kalau ini sampai ke ranah litigasi, bagi perbankan juga pasti akan dirugikan. Karena proyek ini bisa akan menjadi disita gitu ya, sehingga proyek ini menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga yang namanya kredit yang sudah disalurkan juga bisa macet gitu ya. Tapi teringatnya tadi Bung Sofyan juga dirugikan ya, karena memang sudah bayar ternyata developernya proyeknya disebutkan bermasalah, kemudian tidak diketahui di mana rimanya. Apa kira-kira Bung Sofyan? Nah itu dia masalahnya tuh developer ya. Jadi kasus itu beberapa tahun yang lalu lah ya. Developernya nggak saya ketahui, saya bolak-balik datang hanya ketemu dengan security juga nggak bisa menjawab, ya kan. Kemudian informasi beberapa nasabah lain juga tanya-tanya itu ada di mana, dan kita juga sebagai nasabah properti atau konsumen properti juga nggak gitu percaya loh dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Nggak percaya, karena datang ke sana belum tentu dilayani, belum tentu juga mampu memediasi. Saya yakin ya banyak kasus-kasus seperti ini, dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya buat surat elektronik, buat surat membaca. Dan kadang-kadang ada yang naas, ada kadang-kadang ada yang bagus. Kalau pengalaman abang, kalau misalnya membuat surat elektronik, ya menginformasikan pengalaman buruknya terkait dengan DP atau terkait dengan layanan perusahaan properti, itu ternyata ada juga 1-2 konsumen properti yang akhirnya dilaporkan ke polisi. Itu gimana tuh Bang? Nah, itu justru terkadang begini ya. Ketika konsumen ini sudah kalut, sudah panik, apalagi yang mereka selesaikan, mengungkapkan kekesalan itu dengan cara mengunggah kekesalannya di FB, di media sosial. Ini justru riskan ini ya. Dalam banyak kasus ini justru dikriminalisasi gitu ya. Akhirnya dia dilaporkan sebagai tersangka, dilaporkan ke kepolisian, akhirnya menjadi tersangka. Itu sebenarnya kalau dalam konteks ITE memang agak riskan itu kalau itu dilakukan ya. Bisa dikatakan itu menyebar, bisa kena delik pencemaran nama baik ya, Undang-Undang 11 tahun 2008, Junto 19 2016. Atau menyebarkan kabar bohong. Sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi? Udah, tetapi untuk yang ITE-nya tetap ditolak ya. Jadi pencemaran nama baik itu dianggap sebagai sebuah delik yang menyerang kehormatan atau sebuah korporasi. Jadi pasal itu masih tetap dicantumkan di dalam Undang-Undang ITE. Jadi tadi itu resikonya ketika kita berkeluh kesah terhadap pengalaman buruk kita ketika membeli sebuah unit rumah atau apartemen, ternyata dianggap sebagai
pencemaran nama baik. Padahal itu bukan pencemaran nama baik, tapi menyampaikan fakta yang sesungguhnya, tetapi malah si perusahaan properti tadi itu dianggap menyerang kehormatan dia. Itu kan aneh itu, Bang. Dan dia pada akhirnya akan konsumen menjadi tersangka, dan itu pasti akan terpressure banget. Terpressure dari konsumen. Makanya menariknya ke yang lain apa? Tadi ke bank ya. Sebaiknya konsumen properti itu juga berhimpun. Artinya pasti di antara mereka bukan hanya satu orang, dua orang gitu ya. Sehingga dengan berhimpun ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk mencoba merecovery kerugian. Apa yang bisa dilakukan ya? Kalau memang sudah langkah non litigasi itu tidak bisa dilakukan, apa boleh buat? Sekarang ini instrumen PKPU dan kepailitan itu menjadi sebuah solusi yang sangat ampuh juga itu kalau itu. Nah, lalu kalau udah berhimpun, tadi Bang bilang kan berhimpun. Para konsumen properti yang dirugikan tadi. Lalu setelah berhimpun, kan ini jelas mereka mau menuntut uangnya dikembalikan. Uang saya dulu kan. Penting uang dikembalikan lah. Dan perusahaannya itu dihukum gitu lah. Karena kan merugikan. Karena kita jangka waktu kita kan menunggu harus diperhitungkan juga. Jadi bukan hanya uang dikembalikan, tapi juga ganti kerugian dan perusahaan dihukum. Kira-kira ada nggak pengalaman Abang sebagai praktisi yang pernah sebuah perusahaan properti yang merugikan konsumen lalu dihukum? Kalau dalam konteks perusahaan properti yang dihukum dalam konteks pidana, memang relatif jarang saya menemukan itu ya. Karena kelihatannya penegakan hukum pidana itu mungkin Bung Sofyan lebih paham ini ketika penegakan hukum itu sangat dipengaruhi mereka-mereka yang memang punya kapital. Itu bagaimana? Itu mohon Bung Sofyan yang kelihatannya saya belum pernah menemukan kasus perusahaan properti yang merugikan hak-hak konsumen dipidana dengan pasal 372 atau 378 atau Undang-Undang 21 2011 ya. Ya, ini ahlinya Bang Junaidi nih undang-undang itu. Saya nggak paham itu. Tapi 372 378 tidak pernah digunakan kepada perusahaan properti yang nyata-nyata merugikan konsumen properti. Polisi bilang apa? Ini masalah perdata, jangan dibawa ke pidana gitu loh. Nah, dibawa ke perdata juga ternyata pernah nggak ada kasus yang dihukum secara perdata? Secara perdata juga menjadi kalau on rematic dat perbuatan melawan hukum itu kelihatannya juga jarang sekali. Berarti posisi perusahaan properti di atas angin ini sekarang. Di atas angin. Sehingga cara yang mereka lakukan sekarang dengan Undang-Undang 37 2004 mencoba tentang apa itu, Bang? Kepailitan. Kepailitan. Kewajiban penuntutan dan kepailitan itu yang mereka lakukan. Tetapi lagi-lagi yang namanya perusahaan perumahan itu kayaknya lebih terampil untuk mencoba mencari celah juga di dalam undang-undang itu sendiri gitu ya. Sehingga pada akhirnya memang konsumen properti ini kalau main sendiri justru menjadi dia tidak kuat. Tapi kalau dia berhimpun, kemudian mereka bisa resources yang mereka miliki itu mereka kapitalisasi untuk mencoba memulihkan merecovery kerugiannya. Ini sesuatu yang memang menarik berikutnya yang bisa dilakukan oleh konsumen properti itu. Baik, Bang. Jadi, tapi belum ada kepastian juga walaupun mereka berhimpun, kemudian memperjuangkan hak-haknya, belum tentu juga bisa terpenuhin hak-haknya. Betul, ya kan? betul. Baik, Bang. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, bagaimana cara bijak kita memilih properti dengan hati-hati supaya tidak tertipu. Nah, itu akan kita bahas nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi sahabat Bincang Hukum mohon bersabar ya. Anda tetap harus nunggu di channel ini dan jangan lupa kalau Anda senang dengan channel ini berikan apresiasi dalam bentuk like ya. Oke, kita break sebentar sahabat Bincang Hukum. Bang Jun, silakan minum kopi dulu ya kan. Hai, kita ke mall yuk.
Ya, bertemu kembali dengan saya dan Bang Junaidi D. Kamil SH ME ya. Nah, bicara tentang pelindungan konsumen properti. Jadi ini kita masuk ke segmen terakhir ya, sahabat bincang hukum. Jadi tadi udah dijelaskan tuh sama Bang Jun bahwa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan ya konsumen properti. Jadi konsumen properti ini tuh kalau properti secara kalau di dalam masyarakat kan ada kepemilikan rumah atau kepemilikan apartemen. Nah, tadi udah disebutkan kalau kita menghadapi masalah ya bisa dipidanakan, walaupun menurut saya agak sia-sia juga dipidanakan ya. Pasal 372 penipuan, pasal 378 penggelapan terhadap korporasi di bidang properti ternyata tidak begitu efektif juga untuk mempidana mereka. Tadi juga di perdata ternyata nggak kuat juga, dipilotkan. Butuh waktu, butuh stamina, dan belum tentu juga uangnya balik. Karena itu kita penting hati-hati dan lebih bijak dalam menentukan pilihan ya perusahaan atau korporasi properti mana yang bisa menjamin ya. Karena kalau kita bermasalah dengan hukum tadi itu memenuhi hak-hak kita sulit. Nah, saya kembali lagi ke Bang Jun ini, Bang. Ya. Supaya ya konsumen properti ini tidak punya masalah ketika memilih properti, terutama masalah hukum, karena udah bermasalah kan susah ini Bang, mengembalikan hak-hak kita panjang, tidak ada kepastian, tidak tahu lembaganya yang mana, gitu kan. Menurut Abang apa yang harus dilakukan oleh konsumen atau calon konsumen properti? Jadi calon konsumen properti ini ketika saat dia mau membeli rumah, dia harus cerdas di dalam menentukan pilihan. Cerdas dalam bertransaksi. Karena kalau tidak, maka merecovery kerugiannya betapa sulitnya. Tadi sudah kita perbincangkan. Pidana bagaimana, perdata bagaimana, kepilitan bagaimana. Oleh karena itu tindakan preventif, cerdas dalam bertransaksi menjadi sebuah hal yang memang mandatori ya, agar terhindar dari kerugian itu. Jadi yang bisa dilakukannya mencoba saat bertransaksi jangan hanya dibayangkan keuntungan saja. Ada kerugian di situ ya ketika memang bangunan tidak diselesaikan, sertifikat ternyata tidak diselesaikan gitu ya. Oleh karena itu harus tahu dulu kira-kira developer yang membangun rumah itu ya apakah benar sudah menguasai terhadap sertifikat tanahnya. Tanahnya itu memang tanah milik developer atau justru bekerja sama. Nah, gimana ngetahuinya Bang tentang sertifikat itu? Kita harus memastikan kepada developer alasannya apa? Atas nama siapa? Jangan terjebak dengan opini, tapi fakta. Konsumen sebaiknya cerdas untuk melihat mana itu sertifikatnya. Mana sertifikatnya? Atas nama siapa? Karena tidak jarang sekarang pengembang hanya membangun, tapi tanahnya itu milik pihak lain. Di tengah perjalanan terjadi perselisihan. Perselisihan di antara mereka merugikan kepada konsumen juga. Itu satu. Jadi tanya dulu sertifikatnya. Alas haknya apa? Siapa pemilik daripada ini gitu ya. Kemudian itu berkaitan dengan subjeknya sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan objek. Kalau itu memang tanah sertifikat ya. Sertifikat apakah memang itu sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan gitu ya. Kalau sertifikat hak guna bangunan, rata-rata hak guna bangunan tuh berapa lama itu jangka waktunya? Si perusahaan tadi memiliki. Jangan sampai nanti jangka waktunya sudah hanya beberapa tahun lagi kita mencoba membeli properti dengan jangka waktu HGB yang sudah mau berakhir. HGB itu berapa tahun sih Bang? HGB ya 20 tahun, 30 tahun, 30, 20 tahun gitu ya. Nah, oleh karena itu pastikan jangka waktunya itu seperti apa gitu ya. Nah, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Kita nggak pasti sebenarnya objeknya itu gitu kan. Kemudian juga transaksinya. Pola transaksinya itu seperti apa? Apakah kita memang mau cash termin atau pakai KPR? Sedapat mungkin kalau pakai KPR, bagaimana kita punya fasilitas KPR yang sama di mana developer itu juga mengajukan permohonan kredit modal kerjanya. Jangan sampai kredit modal kerjanya di bank A, tetapi KPR kita di bank B. Itu bersiko itu. Jadi harus di bank yang sama? Di bank yang sama, supaya jangan terjadi hal-hal yang jadi si developer misalnya minjem uang di bank A,
maka KPR-nya juga di bank A. Pastikan itu. Iya, jangan di bank yang berbeda. Bank yang berbeda. Nah, Okay. kalau itu tidak kita pastikan, nanti kita bisa dirugikan dalam transaksinya. Kemudian kita juga harus memastikan mendisklosur kewajiban-kewajiban pajaknya seperti apa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban pajak, BPHTB, PPH gitu ya, PPN gitu ya. Nah, itu harus pasti gitu ya. Kemudian ketika dalam bertransaksi, meskipun itu dengan fasilitas KPR bank, ya, sahabat bincang hukum saat bertransaksi harus memastikan apakah notaris yang menerbitkan cover note, karena biasanya begitu. Apa itu cover note? Cover note itu keterangan bahwa pada hari ini sudah dilakukan transaksi gitu ya. Dan setelah selesai nanti sertifikat atas nama konsumen dan pembebanan hak tanggungan akan diberikan ke bank. Karena kalau ini tidak dipastikan, bisa jadi meskipun KPR di bank, ya sertifikat tanahnya tidak selesai, maka sahabat bincang hukum akan dirugikan. Nah, jadi kenyataan-kenyataan ini yang memang perlu kita makanya saya senang sekali Bung Sofyan mengundang hari ini saya di sini agar sahabat bincang hukum saat membeli properti sudah cerdas dalam melakukan transaksi. Jadi ini luar biasa nih sahabat bincang hukum. Jadi pengalaman-pengalaman sebagai praktisi hukum properti dan perbankan itu ya yang cerdas dalam memilih, bukan hanya memilih jenis rumah atau apartemen, tapi juga harus memastikan soal legalitas dari tanah yang akan dibangun itu. Tapi kan gini Bang, kalau misalnya ada iklan nih, iklan kan itu suka tuh di mall-mall dibagi-bagi, ya itu tanahnya, bangunannya digambar lah bagus gitu kan. Ketika kita survei itu masih sawah gitu. Itu kalau kita bayar DP atau booking fee bisa nggak seperti itu Bang? Nah, tanahnya itu loh tanah kami yang akan dibangun gitu, tapi dia udah minta booking fee. Itu gimana menurut Abang? Sebaiknya sahabat bincang hukum menghindari hal seperti itu. Kalau saat ini ya saya yakin banyak pilihan-pilihan properti yang bahkan ready stock itu lebih menarik. Lebih bagus yang ready stock. Ready stock. Cuma memang begini, terkadang kalau properti itu baru dibangun, harganya itu pasti harga perdana. Potensi keuntungannya pasti akan lebih naik. Dan developer itu pintar sekali itu memberikan gimmick gitu bahwa kalau hari ini harganya sekian, 2 bulan lagi harga akan naik. Jadi itu strategi konsumen properti itu diiming-imingi dengan harapan, tapi hati-hati harapan itu. Jangan-jangan harapan palsu. Kalau harapan palsu akhirnya apa gitu? Kita sudah memberikan booking fee, panjar, tetapi ternyata tidak ada proyek propertinya gitu kan. Nah, jadi lebih nyaman itu sebetulnya ready stock. Ready stock. Tapi kan kadang-kadang kalau ready stock Bang, bangunannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu gimana itu? Kalau sebenarnya rumah-rumah yang dibangun oleh developer itu rata-rata kan menyesuaikan dengan IMB-nya ya. IMB-nya. Kalau sekarang persetujuan bangunan gedung ya dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi speknya itu sebenarnya sudah sama ya, gitu ya. Baik, sahabat bincang hukum, saya pikir ya ini informasi yang sangat praktis ya, sangat berguna bagi sahabat-sahabat. Karena apa? Karena kalau kita memilih properti, apalagi di masa COVID ini ya, tentu ya perusahaan properti itu jor-joran mengiklankan ya. Kenapa? Karena mereka lagi kesulitan. Nah, ketika mereka mengiklankan, harganya diskon besar-besaran, tetapi kita juga kadang-kadang, wah ini bagus nih. Tapi kenyataannya ternyata ya tadi tuh punya problem. Nah, sebelum kita tutup ya, sahabat bincang hukum, pasti Bang Jun sudah menyiapkan sejumlah tip and trick ya sebagai sesi akhir dari pertemuan kita kali ini. Silakan Bang. Ya, jadi sahabat bincang properti, kita mengharapkan ya sahabat bincang properti agar cerdas dalam bertransaksi ya, tetapi juga cerdas di dalam memberi solusi ketika dihadapkan dengan adanya keadaan konsumen properti itu dirugikan. Tadi kita sudah berbincangkan pilihannya mana gitu ya. Masing-masing ada pro and cons. Oleh karena itu
sedapat mungkin di cerdas dalam transaksi itu lebih diutamakan. Jangan hanya kita memikirkan keuntungan, tetapi juga akan ada potensi kerugian di situ. Karena kalau ini kita abaikan, maka kita akan besar kemungkinan dihadapkan dengan potensi kerugian. Oleh karena itu, cerdaslah di dalam bertransaksi dan cerdas juga di dalam melakukan solusi ketika dihadapkan dengan masalah. Oleh karena itu, aman dan bijaklah dalam bisnis properti. Iya, sahabat Bincang Hukum. Jadi saya yakin pertemuan kita kali ini tidak tuntas. Jadi kalau teman-teman atau sahabat-sahabat ingin bertanya, nggak apa-apa di kolom komentar. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti Bang Junedi yang akan menjawab. Ya kan? Jadi jika ada persoalan-persoalan atau mau konsultasi juga boleh ya. Tetap saksikan channel ini sampai habis. Nanti Anda boleh bertanya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaannya ke Bang Junedi. Harus di-subscribe. Ya, dan harus di-subscribe. Jadi pesan dari praktis ini harus di-subscribe ya. Supaya Anda bisa menyaksikan Bincang Hukum terus dan Anda juga bisa mendapatkan manfaat. Ya. Demikian sahabat Bincang Hukum, terima kasih. Dan jika Anda menyukai channel ini, mohon di-share. Jika ada pertanyaan, Anda jangan segan-segan untuk bertanya. Dan jika menyukai, jangan lupa untuk like. Demikian, sampai ketemu lagi pada sesi Bincang Hukum kita. Semoga Anda tetap sehat dan COVID tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selamat berakhir pekan.